Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Bertemu lagi dengan Bu Ira di hari Jumat yang penuh berkah ini, ya Allah. Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar, memohon dan meminta kepada Allah agar kita dapat dipertemukan dan belajar sebagaimana biasa di sekolah, ya. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Hari ini kita belajar dengan tema yang baru, ya, yaitu tema 2, pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada 2 yang dibahas hari ini, ya. Dalam pelajaran 2 ini yang dibahas ada 2. Pertama, beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasul. Yang pertama dibahas adalah beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita meyakini atau beriman kepada Allah? Nah, ini ya, yang pertama dibahas. Iman artinya, iman adalah percaya dan yakin bahwa Allah itu wujud dan yang menciptakan seluruh alam beserta isinya. Orang yang percaya kepada Allah disebut mukmin, dan yang tidak percaya atau ingkar disebut kafir. Nah, jadi kalau kita orang Islam percaya itu maka disebut dengan mukmin, ya. Percaya apa tidak sama Allah? Percaya, ya. Kita semua harus percaya kepada Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah dan alam semesta ini diciptakan untuk manusia dari Allah. Untuk membuktikan adanya Allah yang Maha Pencipta dapat melalui penciptaannya atau alam semesta melalui Al-Quran dan melalui Asmaul Husna. Jadi penciptaan Allah itu kita bisa percaya dengan adanya isi dalam Al-Quran. Isi dalam Al-Quran itu menerangkan apa yang ada di dunia ini, nak, ya. Dan melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Masih dong, ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah, ya. Berapa jumlahnya? 99, ya. Baik. Mengenal Allah melalui alam semesta. Apa yang kita lihat di alam semesta ini untuk mengenal Allah? Ya, adanya ciptaannya, ya. Coba kalau Allah tidak menciptakan air, apa yang akan diminum oleh manusia? Nah, itu ya. Itu sebagian kecil aja, bukan yang lain, belum yang lainnya, ya. Di sini firman Allah berkata dalam surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, itu ya. Jadi hanya Allah lah yang dapat kita puji. Selain Allah tidak ada yang patut kita puji selain Allah, ya. Yang kedua, mengenal Allah melalui firman Allah surat Al-An'am ayat 102. Bunyinya, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia.
Dialah pemelihara segala sesuatu. Artinya Allah itu adalah Tuhan kita, dan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Maka kita harus menyembah atau patuh kepada Allah. Karena apa? Karena Dialah yang sudah memelihara dan memberikan kita segala sesuatu. Lanjut. Nah, ini ya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Semua nama-nama baik Allah semua berjumlah 99. Yang diperkenalkan kepada manusia diantaranya, ya, kamu sudah hafal berapa dari Asmaul Husna? Nah, itu wajib dilafalkan, ya. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali makna dan kandungan yang harus kita pahami. Di antaranya yang kita bahas hari ini adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Allah pasti melihat dan mengetahui perbuatan manusia, semua makhluknya. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatannya. Artinya apa, Nak? Kita sebagai manusia harus berbuat baik, tidak boleh berbohong, tidak boleh bersembunyi dari pandangan Allah. Kenapa? Karena sekecil apapun, di balik manapun kita bersembunyi, Allah pasti melihat. Contoh kecil aja yang kita lakukan yang kita tidak sengaja. Apa? Misal kamu di dalam kelas menemukan penghapus, diambil. Punya siapa ini ya? Gak ada. Ambil aja, dikantongin. Temenmu gak ada yang tahu. Saat itu teman kelasnya kosong. Tidak ada yang tahu. Tapi siapa yang tahu? Allah lah yang tahu. Kalau kita ngambil bukan barang, bukan milik kita, ya. Lanjut. Jadi jangan pernah bersembunyi dari Allah, karena Allah Maha melihat, ya. Yang kedua, Al-Adil. Apa itu Al-Adil? Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Semua makhluknya mendapat perlakuan yang sama. Setiap manusia akan diberi balasan oleh Allah sesuai perbuatannya kelak di akhirat. Ingat ya, Allah itu Maha Adil. Apapun yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang setimpal itu apa? Sesuai dengan perbuatan amal dan ibadah kita. Kita berbuat baik, Allah akan membalasnya baik. Kita berbuat jahat, Allah akan membahasnya jahat. Seperti itu ya. Kita baik, dibalas sama Allah, dimasukkan ke dalam surga. Kita jahat, dibalas oleh Allah, kita akan dimasukkan di neraka. Lanjut, yang ketiga, Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Allah Maha Agung. Artinya, Allah adalah Tuhan yang memiliki segala keagungan, yang melebihi keagungan semua ciptaannya. Keagungannya tidak dapat diukur dengan akal. Itu semua bersifat mutlak. Artinya apa, Nak? Allah itu Maha Agung, ya, Maha besar sekali. Ya. Allah adalah Tuhan yang memiliki keagungan, yang melebihi keagungan semua ciptaannya. Artinya Allah itu yang sudah menciptakan makhluknya sesuai dengan kriterianya, ya. Manusia diberi pikiran, diberi akal. Ada lagi yang lebih
mencuat. Itu ada yang cantik dan ada yang jelek. Tapi Allah melebihi segalanya yang Dia ciptakan. Seperti itu ya. Yang keempat, sudah ya. Sudah keempat ya itu tadi ya nak. Ketiga ya. Cuma 3. Yang pertama tadi Al-Basir, kedua Al-Adil, yang ketiga Al-Adil. Lanjut. Iman adalah percaya dan yakin bahwa Allah itu wujud dan yang diciptakan seluruh alam beserta isinya. Jadi Allah itulah yang menciptakan manusia, makhluk yang ada di muka bumi ini ya, beserta isinya. Isinya itu apa saja nak? Ya tumbuhan, ya hewan, ya kita makhluk Allah. Ada gak selain itu ciptaan Allah, makhluk Allah itu? Ada ya. Makhluk Allah itu ada 2 macam ya. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Banyak ya. Nah, itu di situ ada gambar ya. Mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, apa yang kita tahu tentang alam semesta melalui ciptaannya? Di situ ada gunung, ya, ada air. Itu adalah ciptaan Allah melalui alam semesta. Terus benda apa saja gitu ya melalui alam semesta ya. Kalau yang di atas itu tentang alam semesta penciptaannya, dan ini adalah benda yang diciptakan oleh Allah. Apa saja yang diciptakan oleh Allah bendanya di situ. Nah, itu ada di dalam buku paket ya. Coba nanti dilihat itu. Boleh dibuka. Yang kedua, mengenal Allah melalui ciptaannya atau alam semesta melalui Al-Quran tadi ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali menerangkan tentang ciptaan Allah ya. Nah, sudah Bu Ira terangkan, maka tugas kalian di rumah adalah 1, salinlah rangkuman PowerPoint yang sudah Bu Ira buat tadi. Jadi disalin ya keterangan Bu Ira tadi di dalam buku tulis PAI khusus ya. Kedua, cari, tulis dan bacakanlah. Ingat ya, bacakan, bukan dihafal. Nah ya, jadi bacakanlah surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Surat Al-Hujurat itu menerangkan tentang keadilan Allah ya. Nah, nanti kamu bisa tahu makna dari kandungan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Kemudian videokan, kirim kepada saya lewat grup. Nah, jadi saat kamu membaca surat Al-Hujurat itu, kamu video terus nanti kirim kepada Bu Iro. Setelah itu kerjakan LKS halaman 17 sampai dengan 19 ya, dikerjakan. Dikumpulkan kapan? Nanti sewaktu Bu Iro minta dikumpulkan. Kurang lebih 2 minggu ke depan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Wassalam. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.